guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Tenggu Asari. Kali ini kita bakal ngebahas 3 tragedi kecelakaan pesawat yang paling menyeramkan dalam sejarah penerbangan. Inilah KLM 4805 dan PNM 1736. Tragedi kecelakaan dua pesawat Jumbojet ini terjadi pada tanggal 27 Maret 1977 di landasan pacu Bandara Los Rodeos. Sebelum terjadinya kecelakaan, dua pesawat Jumbojet ini terjadi delay 30 menit karena menunggu proses pengisian bahan bakar. Setelah selesai melakukan pengisian bahan bakar, ada instruksi dari menara ATC yang memberitahu bahwa mereka harus bersiap untuk melakukan take off. Maka pesawat KLM ini diminta untuk ke landasan gliding runway 12 menuju ke 30, setelah itu melakukan putaran 180 derajat untuk bersiap take off. Sementara instruksi untuk PNM, mereka diminta untuk mengikuti KLM dengan jarak yang cukup jauh, pelan-pelan, namun instruksinya berbeda. Mereka harus keluar dari landasan C3 pada saat itu. Pilot dan kopilot ini ragu-ragu apakah landasan C1 atau C3. Mereka mengulang lagi ke menara ATC dan menara ATC mengatakan Charlie 1, 2, 3, 3, tracer. Dia mengulangnya sampai 3 kali. Lalu kita lihat posisi KLM ini sudah siap di jalur untuk mereka take off, disusul dengan PNM yang sedang berjalan pelan akan keluar dari C3. Nah, pada saat itu posisi pesawat KLM sudah siap take off dan pilot langsung mendorong tuas agar pesawat itu jalan, tapi kemudian ditahan oleh kopilotnya. Ia mengatakan kita belum mendapatkan izin dari menara ATC. Pilotnya mengatakan, ya saya tahu, segera minta izin. Nah, lalu si kopilot ini meminta izin kepada ATC untuk segera melakukan take off. Pada saat itu ATC mengatakan bahwa nanti setelah kalian take off, jalur yang diambil adalah naik 90.000 kaki lalu langsung belok 40 derajat. Pilot ini saat itu kebingungan karena dia minta izin untuk take off, tapi bingung juga kenapa ATC merespon jalur yang diambil setelah take off. Maka kopilot ini mengcopy apa yang diinstruksikan ATC bahwa mereka belum take off. Mereka baru bersiap untuk take off. Nah, pada saat itu yang bersamaan radio transmisi terganggu beberapa detik karena pesawat PNM mencoba menghubungi ATC sehingga ada kata-kata yang hilang yang gak terdengar oleh kopilot KLM. Jadi kopilotnya ini hanya mendengar kata oke, dan kata oke itulah yang dikira pilot dan kopilotnya KLM ini sebagai izin bahwa mereka sudah boleh take off. PNM sedang menuju perlahan sementara KLM ini sudah siap untuk take off dengan kecepatan tinggi. Nah, pada saat itu PNM melewati jalur C3 karena mereka berpikir jalur E3, sehingga mereka menuju ke jalur C4 untuk keluar dari landasan. Nah, pada saat itu KLM sedang maju. Engineer di dalam itu sempat menanyakan, apakah pesawat ini sudah keluar dari landasan pacu? Ia mengatakan 2 kali dan pilotnya mengatakan ya, sudah. Setelah itu selang beberapa detik dari pertanyaan itu, kemudian mereka melihat ada penampakan pesawat PNM menuju ke arah mereka. Begitupun dengan hal yang sama dengan pilot PNM melihat ada penampakan pesawat dengan jarak yang sangat dekat sehingga tabrakan pun tak bisa dihindari. Tapi masih ada usaha dari kedua pilot ini. Dari pilot PNM, ia langsung segera memutar pesawat itu berbelok ke kiri dengan sangat menikung untuk menghindari tabrakan. Begitupun juga dengan KLM. Ia tiba-tiba mengangkat hidung pesawat untuk bisa menghindari dari kecelakaan itu. Dan roda KLM ini sempat lolos menabrak badan PNM, namun tidak dengan bagian lain, sehingga akhirnya bagian atasnya hancur. Dentuman yang sangat keras terdengar di seluruh bandara. Semua penumpang dan pesawat KLM meninggal dunia, dan hanya 61 orang dari pesawat PNM yang selamat, namun cedera. Adam Air 574. Pada tanggal 1 Januari 2007, sebuah pesawat Boeing 737 4Q8 dengan 45.371 total jam terbang dengan registrasi PKKKW yang dibuat tahun 1989 dan akan dioperasikan oleh Adam Air.
pesawat akan terbang dengan nomor penerbangan DHI 574 dan akan terbang dengan rute terjadwal Jakarta, Surabaya, Manado. Setelah dari Jakarta menuju Surabaya, pesawat Boeing 737 itu kemudian terjadwal untuk kembali berangkat menuju Manado. Pesawat Boeing 737 milik Adam Air itu kemudian lepas landas pada pukul 12:59 waktu Indonesia Barat. Pesawat itu take off dari runway 28. Perkiraan waktu kedatangan di Bandara Samratulangi, Manado adalah pada pukul 16:14 sore waktu setempat. Pesawat itu mulai mengudara ketika pesawat di ketinggian 22.000 kaki. Pilot melapor pada menara ATC dan diinstruksikan untuk naik ke ketinggian 33.000 kaki. Instruksi itu masih dikonfirmasi oleh First Officer. Kemudian hanya beberapa saat setelahnya, petugas menara kontrol yang memantau penerbangan Adam Air ini sempat berseru di ruang menara kontrol. Ia mengatakan, "Kemana Adam Air itu terbang? Ya Tuhan, ia terbang ke arah utara." Pesawat itu justru memasuki cuaca buruk. Pesawat mengalami turbulensi, tapi petugas ATC masih memerintahkan untuk tetap berada di ketinggian 35.000 kaki dan menuju ke White Point Viola. Dan Adam Air ini juga melapor adanya angin kencang dari arah kiri pesawat, kemudian hanya beberapa saat setelahnya autopilot tidak aktif, sehingga pilot harus menerbangkan itu secara manual. Pesawat berbelok ke kanan dan roll ke kanan disusul dengan bunyi alarm peringatan. Karena pesawat itu telah miring 35 derajat, kedua pilot itu harus berusaha untuk memperbaiki posisi pesawatnya, tapi upayanya gagal. Posisi pesawat terus tidak stabil. Pesawat terus berguncang, bergetar, dan terus jatuh dalam posisi menungkik. Bahkan beberapa pihak menyebut bahwa mungkin saja pesawat itu pecah di udara sebelum akhirnya menghantam lautan. Radar terakhir memperlihatkan pesawat itu masih terbang di ketinggian 35.000 kaki, namun kemudian ketika petugas ATC mencoba menghubungi penerbangan 574 tidak ada respon setelah mengetahui informasi bahwa pesawat Adam Air ini hilang. Maka kondisi darurat penerbangan diumumkan. Upaya pencarian dilakukan namun memerlukan waktu beberapa hari, dan setelahnya puing-puing pesawat yang diduga milik Adam Air ini mulai ditemukan, diawali dengan ditemukannya rompi-rompi keselamatan, kursi, hingga KTP yang diduga sebagai KTP milik penumpang Adam Air. KNKT kemudian menyimpulkan beberapa hal mengenai penyebab dari jatuhnya Adam Air 574. Dua diantaranya kondisi awak pesawat yang kurang efektif, dan yang kedua memusatkan perhatian mereka pada pemecahan IRS yang tidak ada pilot yang menerbangkan pesawatnya. Oke guys, mungkin segitu aja pembahasan kita mengenai tentang pesawat tragedi itu, kecelakaan tragedi pesawat. Semoga kalian suka dengan video konten aku kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Bye-bye semuanya.